Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji, melanjutkan istiqomah kita belajar. Paham alhamdulillah, ndak paham ya ndak apa-apa. Sing penting sinau, karena kewajiban kita belajar. Ketika kita paham berarti Allah mengizinkan kita untuk memperoleh cahayanya. Kalau pas tidak paham ya dicoba lagi. Ayo belajar lagi. Baik, seperti sudah kita sepakati, meskipun sebenarnya ya pengumuman saja dari saya tidak tahu teman-teman sepakat apa enggak. Pokoknya temanya ini untuk bulan ini kan begitu. Siapnya saya itu. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Faiz kok bulan ini temanya ini, pas siap saya itu. Semoga nanti di bulan yang lain temanya sesuai keinginannya teman-teman. Itu saja sih. Tapi apapun ilmu, apapun wawasan yang saya sampaikan, carilah hikmahnya. Tadabburilah relevansinya, kesesuaiannya untuk hidup teman-teman masing-masing. Jadi jangan biarkan wawasan berhenti di wawasan, teori berhenti di teori. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, aku bisa mengambil manfaat apa dari wawasan itu, dari teori itu, untuk mengupgrade hidupku agar lebih baik. Disitulah nanti kita ketemu rahasianya ilmu yang manfaat. Kalau kita tidak menanyakan aspek relevansinya dengan hidup kita, ya sulit kita menemukan manfaatnya. Jadi maka apapun nanti materinya, coba kita kembalikan ke diri kita. Aku sudah melakukan apa sehubungan dengan ilmu, dengan wawasan yang sedang kita kaji. Baik, bulan ini kita membahas tentang situasi masa kini. Ini bagian dari ikhtiar kita memahami dunia kita. Karena bagaimanapun dunia ini kan amanat Allah. Kita sebagai khalifahnya diminta untuk mengelolanya. Tentu saja langkah pertama untuk bisa mengelola dengan baik ya memahaminya. Sayangnya kita ini kapasitas kita terbatas. Itulah kenapa kita minta tolong orang lain yang ahlinya. Jadi di ngaji kita ini kan selalu materi ini, tokohnya ini, tokohnya ini. Karena kita sendiri sebenarnya ya harus sadar diri. Alhamdulillah ditolong oleh orang-orang pintar ini, orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah, wawasan di bidangnya masing-masing. Baik, malam hari ini kita belajar dari Marcel McLuhan. Beliau ini dikenal sebagai Bapak Media Studies, Father of Media Studies, Bapak kajian media. Kita kan sering menyebut hari ini zaman kita ini era teknologi informasi, era new media, media baru. Nah, kita mulai belajar dari beliau. Kita awali dari bapaknya dulu ya, nanti anak-anaknya kalian yang belajar. Marcel McLuhan. Istilah Mac itu ini mirip bahasa Arab. Teman-teman mungkin sering ketemu nama yang ada Mac-nya, termasuk McDonald, Mac apa itu. Ini dari tradisi Skotlandia, Irlandia. Mac itu seperti bin, anak dari terahnya.
Jadi McLuhan itu ya berarti keturunannya Lohan. Baru tahu sekarang ya. McDonald berarti keturunannya Donald. Yo, simbah-simbahnya namanya Donald. Beliau ini nanti punya anak 6, namanya semua ya ada McLuhannya di belakang. Jadi ini semacam terah kalau di Jawa ya, satu marga, satu keturunan. Asal dari Kanada, kelahiran 1911, nanti meninggalnya 1980. Beliau ya karya yang paling terkenal, kontribusinya di bidang media. Nanti ada beberapa buku yang kita bahas malam hari ini. Tapi fokus kita yang terutama ya di aspek itu, tentang media. Bagaimana sih situasi hari ini tentang media-media baru dan cara kita menyikapinya. Beliau ini sangat kritis terhadap temuan-temuan teknologi barunya manusia. Secara umum beliau membahas tentang pengaruhnya teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang nulis skripsi, apa tesis, apa disertasi yang temanya adalah pengaruh media pada masyarakat, boleh pakai tokoh ini. Teorinya masih belum terlalu jelimet. Nanti kita lihat ya. Menurut saya ya, tidak tahu kalau menurut teman-teman. Itu ceritanya beda lagi kalau menurut teman-teman mungkin ya. Tapi menurut saya simple. Dan hari ini mungkin kita lebih mudah memahami karena kita ngalami langsung. Jadi pikiran-pikirannya McLuhan ini disampaikan 30-an tahun yang lalu lebih. Dia sudah meramalkan sebelumnya bahwa besok ada desa global, termasuk yang WWW itu, dunia yang terglobal jadi satu itu ya. Beliau sudah meramalkannya dulu bahwa besok kita akan tersambung oleh media, negara, bangsa dan lain-lain tidak terlalu penting lagi. Itu beberapa pikirannya kayak ramalan. Karena sekarang kita merasakan, oh benar ya yang pikirannya McLuhan itu. Jadi banyak orang ngeritik dia sebelumnya, masa sepasti itu. Makanya orang kritiknya ini semacam determinisme teknologi, bahwa kalau teknologinya ini efeknya mesti ini. Tapi ternyata sekarang kita ngalami benar yang disampaikan oleh beliau. Buku-buku beliau ya tahun-tahun 60-70-an, tapi ternyata relevan dengan situasi kita hari ini. Nah, yuk kita belajar ya. Ini belajar beneran. Mumpung teman-teman libur kan tidak ada tugas makalah dan lain-lain dari dosen. Jadi makanya kita belajar. Materinya agak sangat kampus, tidak apa-apa. Baik, kalau yang hari-hari biasa teman-teman kuliah kan tak kasih materi-materi menenteramkan hati, menenangkan jiwa, itu biar nggak panik kalau sedang stres di kampus ya. Baik, bismillah kita mulai. Saya awali dari quote beliau ini. Ini juga menyadarkan kita. There are no passengers on spaceship Earth. We are all crew. Tidak ada penumpang di pesawat luar angkasa yang namanya bumi. Kita semua adalah kru. Kita semua adalah awak pesawat. Ini maksudnya apa? Kita hidup jangan santai-santai saja, pasrah pada orang lain, nunggu dilayani orang lain. Seperti penumpang. Kita ini semua petugas di muka bumi ini. Jadi maka ayo serius. Kita punya tugas, kita punya amanat, kita punya tanggung jawab. Jangan menganggap kita di bumi ini kayak penumpang saja. Maka kata beliau, there are no passengers. Tidak ada penumpang itu. Kita semua krunya. Maka kalian yang kemarin hidupnya pasif saja, santai Allah, pasrah saja. Nanti sudah ada yang mikir kok Pak, sudah ada yang ngurusi kok Pak. Kamu merasa sebagai penumpang, padahal kamu juga punya tanggung jawab.
Masalah apapun yang sampai padamu, bersentuhan denganmu, itu berarti tantangan buatmu untuk mencari solusinya. Jadi itu dialektikanya orang hidup sudah. Jangan lari dari masalah. Itulah tugasmu. Itulah amanatmu. Karena kita bukan penumpang, kita adalah awak pesawat, kita adalah krunya. Baik, nah untuk menjawab tantangan hidup, problem-problem hidup di muka bumi ini, manusia oleh Allah, oleh Tuhan dianugerahi akal budi. Buahnya akal budi apa? Antara lain teknologi. Kemampuan manusia untuk menciptakan alat, barang, benda, kreativitas yang memperluas dan memperpanjang kemampuannya. Itu teknologi. Makanya beliau menyebut teknologi itu perpanjangan dirinya manusia. Jadi yang kita sebut teknologi itu membantu kita yang semula diri ini terbatas. Tapi adanya teknologi, kemampuan kita jadi lebih panjang, jadi lebih luas. Makanya jangan benci teknologi, jangan anti teknologi. Teknologi itu pertama-tama ya memudahkan kita, karena dia jadi extension, tambahan dari kemampuan kita. Nanti beliau menguraikan panjang. Misalnya ada teknologi yang memperpanjang kemampuan panca indera, kemampuan tubuh kita. Yang kalau itu alaminya saja kita sangat terbatas, tapi dibantu teknologi kita nyaman. Dari rumah saya sampai masjid ini itu ya lumayan. Kalau jalan kaki itu bisa nanti jam 11-12 malam saya sampai sini. Wong saya kalau jalan pelan-pelan. Tapi ada kendaraan 20 menit, 15 menit sampai. Itu kan memperpanjang kekuatan saya, memperpanjang keterbatasan saya. Kata beliau, yo, jangan dikira sederhana, ditemukan roda itu luar biasa sudah. Orang bisa jalan kemana-mana. Ya, dari yang paling tradisional sampai sekarang pesawat jet, transportasi yang secepat kilat. Kereta tidak cukup kereta biasa, ada kereta cepat misalnya. Ini kan kecerdasan teknologi, kemampuan manusia dengan teknologinya. Jadi kita banyak terbantu, kita banyak dimudahkan. Ada kamera, ada mikrofon. Bayangkan makhluk kecil ini jasanya besar. Kalau tidak ada ini kalian selesai, tidak mungkin ngaji sama saya. Suara saya paling kedengaran 2 meter di depan itu. Kesana ke belakang tidak akan terdengar. Alhamdulillah ada teknologi. Oh ini pahalanya besar penemu mikrofon itu. Kalau tidak terbayangkan kalau tidak ada mikrofon, tidak ada kacamata. Saya sekarang kalau baca buku tidak pakai kacamata tidak bisa. Tidak ada kacamata ngaji filsafat bubar. Saya tidak bisa nambah materi. Kok materinya ya itu terus diulang-ulang. Saya tidak bisa baca. Tapi ada kacamata, loh ini jasanya besar. Jadi extension, nambah keterbatasan kemampuan kita. Loh di situ pentingnya teknologi. Telepon, kalau tidak ada telepon betapa susahnya kita harus ketemu langsung orang setiap kali berkomunikasi. Berat. Kamu mau bilang, zaman dulu bisa pakai telepati misalnya. Ya saya tidak tahu pastinya gimana, tapi ya sekarang tidak pakai capek-capek tirakatan belajar ilmu telepati. Tinggal kamu pencet, tinggal kamu klik, tinggal kamu panggil siapa saja kalau diangkat loh ya. Kalau tidak diangkat itu kan cerita yang lain. Tapi kan kamu bisa komunikasi jarak jauh. Jadi perpanjangan kemampuan indera tubuh atau perpanjangan kemampuan pikiran kita, ingatan kita. Buku misalnya, bayangkan tidak ada buku, semuanya harus dihafalkan. Wah, teler kalian. Bayangkan tidak ada komputer kalau hari ini ya, ada proses-proses yang kompleks, yang luar biasa. Wah, susah. Dulu ngitung pakai tangan, pakai jari, terus
difasilitasi kalkulator, difasilitasi komputer, lebih rumit, lebih mudah hidup kita. Nah, ini yang dimaksud perpanjangan kuasanya manusia, termasuk media. Nanti ini teori pokok beliau di media di yang terakhir ini. Jadi mengubah pola persepsi dan interaksi. Misalnya zaman dulu media cetak, terus media audio, radio, terus media televisi, terus medianya ganti sekarang komputer. Loh, ini perubahan-perubahan media ini jangan dikira hanya berhubungan dengan isinya media apa, tapi gaya hidup kita juga berubah. Ketika dulu hanya masih ada koran, gaya hidup kita beda dengan sekarang sudah koran online, sudah tinggal ngeklik berita. Dulu kita kalau ingin cari berita, misalnya belum ada media koran, media cetak, ya kita nunggu informasi dari siapa-siapa, nunggu orang, diriwayatkan dari siapa. Itu kan panjang ceritanya, nunggu riwayat-riwayat. Terus ganti ada media cetak, oh alhamdulillah sekarang tinggal kamu baca saja sampai. Tapi itu pun yo, bahkan koran pun nunggu peristiwa kemarin kamu bacanya kan besok pagi. Karena koran yo jadi-jadinya kan baru besok, dicetak dulu, besok baru disebarkan. Bayangkan sekarang, kamu kan langsung real time. Berita di mana kamu baca hari ini, itu gaya hidupmu berubah sudah. Jadi, jangankan itu, kadang-kadang beritanya belum ada, peristiwanya belum ada, beritanya ada duluan. Yang kamu sebut hoax itu kan. Semula kamu ngarang, ternyata beneran terjadi. Kadang-kadang kan begitu. Ya karena sekarang banyak berita itu bukan menceritakan kebenaran, tapi membuat pembenaran. Jadi sebenarnya tidak ada sih, tapi dibuat biar ada. Caranya ya diatur. Jadi itu situasi, kalau di Brodiat dulu ini namanya situasi simulakra. Jadi yang kamu sebut kebenaran itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang kamu cari, tapi sesuatu yang kamu buat. Ini kan gaya hidup. Baik, jadi ini pertama, jadi diawali tadi yuk kita hidup lebih bertanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab kita. Manusia banyak dibantu, namanya teknologi. Lanjut ya. Beliau kemudian pinjam teorinya Arnold Toynbee. Ini ahli sejarah yang mencermati ternyata teknologinya manusia itu mengalami etherealization. Etherealization itu tambah lama tambah efisien, tambah kecil, tambah ringan, tambah efektif, tambah tidak tergantung materi. Ini namanya etherealization. Kalian nambah kosakata baru ya malam hari ini, lumayan. Etherealization. Jadi ketika teknologi tambah ringan, tambah efisien, tambah dilengkapi oleh McLuhan, iya, media pun begitu, tambah simpel, tambah ringan, tambah kecil. Cirinya apa etherealization itu? Yang pertama, tidak lagi tergantung pada material fisik. Dulu kalian misalnya buku tebel misalnya itu kan bawa berat itu buku. Sekarang tinggal e-book saja, file saja. Satu flash disk kamu bisa isinya ribuan, puluhan ribu buku. Ini kan tambah ringan. Satu perpustakaan bisa masuk ke satu flash disk kecil. Ini namanya etherealization. Bayangkan zaman dulu kalian bawa buku berat, difotokopi lagi, dijilid lagi, sampulnya saja tebelnya saja. Itu kan material sekali. Sekarang tambah ringan, tidak ada materinya bahkan. Sekarang banyak orang misalnya uangnya banyak, tapi kamu tanya uangnya mana, tidak ada ya, cuma tulisannya saja di HP, lo uang saya banyak. Kalau dulu kan orang bilang orang kaya itu kantongnya tebel sekali, kaya dia. Sekarang tidak begitu, kantong tebel malah mungkin tidak punya duit, isinya kartu ini, kartu itu. Jadi sekarang orang bukan materi, bukan fisik. Kemudian efisien.
Tambah lama tambah efisien. Komunikasi lebih efisien. Dulu harus ketemu langsung, harus ngirim surat. Sekarang email saja. Dulu ngomong disingkat-singkat, capek. Sekarang ngirim emoticon saja. Ya kan? Kamu minta maaf tinggal gambar tangan nangkup itu wis maaf. Itu kan selesai. Kamu malu apa kamu ndak enak tinggal ngasih gambar nutup mulut. Itu kan selesai. Orang bisa membaca sudah. Tambah simpel, tambah efisien. Dulu kamu malu, enaknya gimana ya nembak dengan kata-kata yang indah, yang itu kesuwen, ngirim gambar aja langsung selesai. Tambah efisien sekarang. Jadi tidak seribet dulu. Ini namanya etherealization. Termasuk transformasi media. Transformasi media dan informasi. Kalau dulu kalian nonton film nyari CD-nya, nyetel musik nyari kasetnya. Alah, sekarang tinggal ngeklik streaming, nyari apa semua ada. Tidak ribet-ribet CD. Ada ndak yang masih koleksi CD di rumahnya numpuk banyak, ndak pernah dipakai sekarang. Dulu CD itu sampai gores-gores, kalau sudah gores diusek-usek nyari alkohol lah, nyari macam-macam, minyak angin lah dipakai untuk biar CD-nya mulus lagi zaman dulu. Sekarang buat apa? Kamu nyetel file. Bahkan sekarang ya banyak yang wireless, sudah ndak ada kabel. Dulu ribet kan kamu dengerin musik kalau pakai headset itu ribet, kamu dibulet-bulet sama kabelnya. Sekarang sudah, kamu tinggal tempel, denger sudah. Tambah lama tambah efisien, terjadi transformasi, perubahan-perubahan. Dan immateriality. Jadi tambah lama tambah non-materi. Jadi kalau dulu mungkin orang bilang materi adalah segalanya, sekarang apa-apa justru berkembang immateri. Tidak ada materinya. Bahkan sekarang ya apa-apa dibuat artifisialnya, AI-nya. Jadi tidak ada materinya, dibuat-buat secara online di dunia digital, segalanya begitu. Baik, ini yang disebut etherealization. Bayangkan ya, teknologi manusia tambah lama, tambah canggih, tambah ringan, tambah efektif, tambah tanpa materi. Ini untuk menggambarkan kecanggihannya. Cuma tentu saja ada efeknya, ada pengaruhnya. Nah ini mulai nih ya, tadi seneng-seneng kamu enak hidupmu, tapi masalah juga ternyata. Ya tentu saja manfaatnya nikmatilah, tapi masalahnya carilah solusinya. Setidaknya semakin canggih teknologi ada 3 efek. Yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga bisa positif, bisa negatif. Yang positif apa? Yo, kita lebih mudah, lebih efisien, kemampuan kita meningkat. Ini positif. Kita dapat kelimpahan banyak dari teknologinya manusia. Tapi ada juga negatifnya. Kita tergantung pada teknologi. Sekarang sudah mulai kalian males nulis, dibuatkan saja sama ChatGPT. Kalian sudah mulai ketergantungan. Kalau dulu masih mending kalian kadang-kadang ya plagiat dikit-dikit, tapi kan masih ngarang sendiri. Sekarang dikarangkan. Bahkan sampai ke titik apa saja, kreativitasmu yang apa saja bisa diwakili oleh mesin-mesin artificial intelligence. Bisa bikin lagu, bisa. Mau bikin puisi, bisa. Mau bikin cerita, kamu tinggal ngomong kerangkanya begini dibikinkan. Jadi terus gunanya apa kamu diberi pikiran, akal budi, diwakilkan saja sama mesin-mesin itu.
Ini akhirnya apa? Ketergantungan. Mesinnya tambah pinter, manusianya tambah males. Sekarang kamu jalan ke warung saja kan males. Wong yo ada GoFood, ada Shopee Food, tinggal diklik datang sendiri, toh ya ongkirnya bisa bebas. Jadi ketergantungan pada teknologi. Zaman dulu bahkan sampai hal-hal paling kecil orang berusaha sendiri. Dulu Simba-simba kita mungkin melihat waktu itu bisa pakai kayu, bisa lihat matahari, lihat apa. Saya yakin sekarang kalian tidak bisa, sudah. Kalian tidak bisa membaca waktu, lihat, oh posisi matahari sekian, berarti sudah waktunya zuhur. Oh, posisi kalian mungkin sudah tidak mampu lagi membaca itu. Bedanya apa? Waktu maghrib sama waktu isya kalau dilihat di langit itu mungkin kalian sudah lupa teorinya, konsepnya. Alah Pak, yang penting HP saya teriak adzan tiba-tiba itu berarti wis maghrib kalau disetting begitu. Itu kan kamu tergantung sudah. Ya kalau HP-mu pas hidup, pas mati gimana? Sudah dibangunin sahur tapi HP-nya mati terus kesiangan. Itu efek kamu ketergantungan teknologi. Nah, ada efek yang bisa positif, bisa negatif. Yaitu efek yang berhubungan dengan perubahan sosial budaya, perubahan gaya hidup. Ini yang terjadi di tengah masyarakat. Hidup ini pasti berubah kalau alat-alat dan perangkatnya berubah. Jadi beda dengan ketika masih sederhana, sekarang jauh lebih kompleks. Gaya hidup kita berubah. Nanti kita lihat ya, sebagian besar konsepnya McLuhan di yang ketiga ini. Bagaimana dampaknya media terhadap kehidupan masyarakat.